Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh video di mana ya tadi yang sudah kita ceritakan ini di PT Trakindo ya. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini ada pegawai Trakindo nih. Ini satpam ya. Ini pakai payung dan sedang memegang alat komunikasi atau HT ya. Nah, ini kita lihat detik-detik yang bersangkutan kesambar. Bisa dilihat Bapak Ibu? Ini ya, kita ulangi lagi. Jadi ini tadi sedang berkomunikasi dengan temannya sambil membawa payung. Nah ini tadi terkena ya Bapak Ibu ya. Terkena sambaran petir. Itu meninggal, Wali. Kira-kira meninggal enggak ini Bapak Ibu sekalian? Kayaknya kena yang mainnya tuh, Pak. Ya, dia tidak meninggal Bapak Ibu ya. Ini kalau kita lihat ya, dia mengalami luka yang tapi tidak terlalu serius ya. Nah ini kalau kita lihat, ini kira-kira yang mengenai main atau step leader atau streamernya Pak? Streamernya, Pak. Nah, ini kecil ya Bapak Ibu ya. Percikannya nggak terlalu besar ya. Nah, sekarang kita bandingkan yang ini ya. Kalau yang ini yang apa kira-kira? Kalau ini di mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mandalika nih, Pak. Si Rara, Pak. Ya, Rara ya. Nah, kalau ini apanya Ibu, Bapak Ibu? Ini kira-kira apanya ini Bapak Ibu? Itu mainnya ya. Nah, ini mainnya ya. Jadi kalau kita lihat petir yang menyambar video ini ya, karyawan PT Trakindo ya, dengan petir yang menyambar sirkuit Mandalika itu mempunyai perbedaan. Bedanya apa? Kalau yang menyambar di PT Trakindo itu kemungkinan bukan main. Kemungkinan di sini adalah streamernya. Sedangkan yang menyambar di Mandalika itu mainnya. Cuma masalahnya ini yang viral justru Mbak Raranya ya Bapak Ibu ya. Kenapa yang viral Mbak Raranya ya? Saya sebenarnya udah ini nih bikin agak geram nih. Kenapa yang viral Mbak Raranya ya? Kalau saya yang saya masalahkan ini tim yang merancang Mandalikanya. Kenapa kok petir bisa menyambar di tengah lapang, di tengah sirkuit ini Bapak Ibu? Ya, apakah proteksi petirnya nggak bisa menghindari petir nyambar di situ nih ya? Ini seumpama Marc Marquez ya, Quartararo ya, siapa lagi itu? Pas lagi berada di situ kira-kira petir nyambar kira-kira gimana Bapak Ibu? Wah, Allah alam, Pak. Nah, wallahu a'lam ini ya. Jadi berita besar ya. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita bahas di situ ya. Kalau Mbak Rara itu bumbunya aja lah ya. Nah, ini sebenarnya yang patut kita ini sebagai kita apa namanya calon ahli K3 listrik. Ya, kita perlu berpikir kenapa di situ ya di sirkuit utama itu petir bisa nyambar ke situ. Berarti ada yang salah ya. Ada yang kurang tepat dengan apa? Dengan sistem proteksi petir di situ. Nah, ini memang paradigmanya kebanyakan di dalam desain sistem proteksi petir itu yang diproteksi adalah apanya? Yang diproteksi bangunannya. Seperti kasus di sini yang diproteksi itu bangunannya. Bangunannya aman dari sambaran petir. Masalahnya adalah lokasi kerjanya aman atau tidak. Paham maksud saya ini Bapak Ibu sekalian? Maka sebenarnya saya langsung memberikan respon ke teman-teman di PT Trakindo. Pemerintah Trakindo ya. Saya minta untuk melakukan
analisis dan evaluasi sistem proteksi petir di sana. Kenapa ini daerah kerja ini ya petir bisa nyasar? Berarti daerah sini kan tidak diproteksi. Yang diproteksi hanya gedungnya saja. Nah ini saya curiga juga. Di Mandalika mungkin yang diproteksi hanya gedungnya. Sedangkan sirkuitnya itu tidak diproteksi. Seperti tadi halnya dengan stadion. Yang diproteksi hanya bangunannya saja. Di tengah yang terbuka tadi tidak diproteksi. Maka di sini perlu dilakukan analisis. Perlu dilakukan evaluasi. Perlu dilakukan perbaikan. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Supaya nanti ini tidak terjadi di kemudian hari. Maka ini sering saya sampaikan melalui teman-teman ya, melalui video YouTube saya terkait dengan bagaimana kita mendesain sebuah sistem proteksi petir untuk bangunan sekaligus lokasi yang ada di situ. Ibaratnya nanti Bapak Ibu kalau Pertamina kan luas ya Bapak Ibu ya. Pak Nasrul nih ya. Pertamina tuh luas sekali. Kira-kira yang diproteksi apakah hanya bangunannya saja, ya kan? Atau misalkan di situ ada ruang untuk transportasi situ, ya? Diproteksi atau tidak? Mungkin nggak sekedar petrokimia juga luas, ya. Rumah sakit juga luas. Apakah yang diproteksi hanya bangunannya saja? Pengunjung ada di situ parkir kena petir, ya kan? Nah, ini bisa berbahaya. Maka ini perlu dilakukan analisis. Ya memang kalau kita mau memproteksi keseluruhan jadi sangat mahal ya. Karena kan jadi luas ya, luas sekali. Mungkin kalau Pertamina luasnya berapa hektar itu Pak? Yang di kotanya Riau itu berapa hektar itu ya? Belum yang di Rokannya ya, yang di Minas, yang di sananya itu juga luas sekali. Ya memang ini harus dipertimbangkan. Atau kalau tidak, kalau misalkan tidak bisa kita proteksi semua, minimal di sini ada SOP Pak ya. Ada SOP. Pada saat di sini terjadi petir ya, petir itu kan biasanya hujan Pak ya. Sebelum terjadinya hujan, biasanya diawali dengan petir. Nah ini harus dilakukan ya. Ramalan BMKG, apakah nanti ada hujan petir atau tidak. Ini sering diupdate. Sehingga nanti ada SOP, warning system, yearly warning system. Kalau nanti terjadi petir, ya mestinya ada warning. Jangan sampai nanti ya kita menggunakan apa? Ya, alat komunikasi. Nah, ini untuk mobilitas ya kita juga ya. Jangan gunakan payung yang ujungnya runcing. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan kita sosialisasi juga kepada para pekerja, termasuk para pengunjung di situ. Kadang-kadang kalau di Pertamina itu kan di dalamnya yang di Rumba itu kan ada sekolah juga itu ya. Jadi pengunjungnya bukan hanya orang Pertamina saja. Ada orang luar, anaknya sekolah di dalam kompleks Pertamina yang masuk ke Pertamina. Maka di situ harus ada ini. Mungkin di tempat lain juga sama seperti itu. Supaya ini meminimais atau menghilangkan ya potensi-potensi bahaya sambaran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, bagaimana sekarang cara menghindari bahaya petir bagi manusia ini Pak ya? Ini bagi manusia ini ya. Kalau ada petir itu seperti apa? Nah, ini mestinya ini bisa disosialisasikan. Karena memang petir itu kan banyak yang nggak ngerti tentang petir. Nah, ini Bapak-bapak sudah dapat training ya, sudah dapat ilmu. Maka ini kewajibannya melakukan sosialisasi. Saya sudah dapat ilmu, saya sampaikan nih. Kewajiban saya sudah gugur kan. Nah, tinggal Bapak-bapak ini nyampaikan ke sana ya. Nah, di sini ya, jika kita berada di luar ruangan, nah ini kadang-kadang para pekerja itu kan tidak di kantor terus ya. Tidak selalu pekerja itu di kantor terus. Kalau engineer banyaknya di kantor.
Teknisi mungkin 50-50, kadang di kantor, kadang di lapangan. Operator, kalau operatornya DCS ya di dalam ruangan. Tapi kalau operatornya lapangan ya hampir full di lapangan. Maka di sini harus ada SOP, ada rule ya, ada himbauan ya. Pada saat di sini berada di luar ruangan, terjadi hujan dan disertai dengan tanda-tanda munculnya kilat. Nah, ini bagian apa namanya HRD, bagian safety K3 itu rajin-rajin mengakses BMKG, Pak, ya. Apakah daerah Riau itu nanti akan ada hujan yang disertai petir atau tidak? Nah, nanti diberikan himbauan lewat apa? WhatsApp group ya. Lewat apa? Safety message. Lewat apa? Safety briefing dan lain sebagainya. Sehingga nanti para pekerja yang akan bekerja di luar ruangan dalam kondisi ini bisa mengkondisikan. Bisa dipahami ya Bapak sekalian ya. Termasuk nanti di rumah sakit, termasuk nanti di petrokimia, termasuk nanti di tempat-tempat kerja yang lain. Yang kedua, apabila kita berada di luar ruangan, sedang mengendarai motor. Nah, ini motor, Pak ya. Sepeda atau sepeda motor, kalau di situ ada petir, jangan langsung digas, Pak ya. Kadang-kadang ada petir ini digaspol nih, Pak. Nah, ini sebaiknya tidak dilanjutkan, berhenti mencari tempat yang aman. Bisa dipahami ya, Bapak, Ibu sekalian, ya. Nah, tempat yang aman itu di mana, ya kan? Karena terutama di tanah lapang ini. Kalau tanahnya di situ ada pohon-pohon itu ya nggak masalah. Ya, karena itu akan menjadi sasaran petir yang pertama. Tapi kalau yang di tanah lapang ini ya. Nah, kalau kita berlindung sebaiknya tidak berlindung di bawah pohon. Karena pohon itu menjadi incaran dan dia tidak punya proteksi petir. Maka apabila pohon kena ya kita bisa celaka karena kita di bawah pohon ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Yang keempat ya, jauhi tiang listrik. Kalau ada hujan, jangan berteduh di bawah tiang listrik. Siapa tahu groundingnya tidak bagus. Paham ya Pak ya? Kita kan nggak ngerti nih, ya kan? Apakah tiang listrik ini groundingnya bagus atau tidak? Menara, antena, ya, atau bangunan tinggi yang lainnya yang rawan tersambar petir. Dan biasanya di situ jalur grounding lewat situ. Nah ini kalau jalurnya tidak bagus, ya. Nah ini ya kita bisa celaka berada di situ karena kena tegangan langkah. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang berikutnya, jika berada di kolam renang terbuka, ini sekarang kan banyak kolam renang terbuka, nih, hotel-hotel lantai rooftopnya itu kan diisi kolam renang. Menyenangkan sekali kan Bapak Ibu ya, berenang di atas hotel rooftop ya. Nah ini kalau pas hujan, ya keluar aja di situ, Pak. Karena tidak aman. Atau berada di sungai atau di danau ya, keluar menjauh. Nanti kalau petirnya udah reda, aman, masuk lagi dapat. Yang keenam ya, jangan berada di sawah, lapang, taman terbuka ya. Karena apa? Bapak Ibu akan menjadi orang yang paling tinggi di situ dari objek-objek di sekitarnya. Di sawah itu kan saingan Bapak Ibu kan cuma apa? Padi kan? Padi sama Bapak Ibu ada yang lebih tinggi padinya, Pak? Nggak ada ya. Padi sama manusia tinggi manusianya. Maka di situ ya kita menjadi objek yang paling mungkin disambar petir. Lapangan, kalau kita berada di lapangan ya berhenti aja. Cari tempat yang lebih aman. Atau di taman terbuka. Nah ini. Nah kalau kita berteduh di luar ruangan, jangan bergerombol. Kenapa kok jangan bergerombol? Karena di situ akan muncul muatan yang lebih positif. Manusia lebih positif dibandingkan dengan muatan yang ada di awan. Maka sebaiknya kalau kita berteduh, jaga jarak. Jangan terlalu dekat. Seperti rusa tadi ya Pak ya. Rusa tadi kan biasanya jaraknya dekat-dekat. Karena dekat-dekat dia menimbulkan ion positif. Sehingga petir ionnya negatif, dia lebih menyambar ke yang lebih
positif. Hindari menggunakan peralatan komunikasi pada saat petir terjadi. Begitu ada petir, sebaiknya HP, ya, HT, atau peralatan komunikasi yang lain ya kita matikan. Jangan kita gunakan. Termasuk di rumah, kalau Bapak Ibu tidak ada arrester, Pak, ya. Di rumah dipasang arrester enggak? Di kantor nih. Kalau tidak dipasang arrester, cabut aja semua powernya, Pak. Karena ini rawan rusak. Banyak sekali peralatan-peralatan elektronika dan peralatan listrik yang rusak karena terkena sambaran listrik secara tidak langsung. Karena instalasi listriknya tidak dilengkapi dengan arrester. Nah, termasuk tadi hati-hati pada saat hujan, kadang kita menggunakan payung. Nah, payung itu biasanya ujungnya runcing. Sehingga kalau Bapak pakai ujungnya runcing, sebaiknya ujungnya potong aja, Pak, ya. Supaya tidak terlalu tinggi. Bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian? Ini supaya nanti kejadian di PT Trakindo tadi ya tidak menimpa kita dan teman-teman kita, ya. Paham semuanya, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Sudah jelas? Nah, kalau sudah kita bahas sekarang. Sekarang kita bahas proteksi petir. Nah, proteksi petir yang kita proteksi apa? Ya, nah kita bagi dua. Yang pertama adalah jaringan tenaga listrik. Yang kedua bangunan. Nah, kalau jaringan tenaga listrik yang diproteksi ada dua. Proteksi dari sambaran langsung. Yang kedua proteksi dari sambaran tidak langsung. Atau rambatan. Nah, kalau di bangunan itu juga ada dua, yaitu sambaran langsung kita proteksi dengan proteksi eksternal di luar. Yang kedua, sambaran tidak langsung kita proteksi dengan proteksi internal. Bisa dipahami semuanya? Nah, tadi Pak ya, kalau zaman dulu aman Pak ya. Kalau zaman dulu ada mitos-mitos tentang petir ya. Kalau di Jawa, ini di Jawa ada yang orang Jawa nggak ini Pak? Dulu kisahnya ya, ini di Demak ya, ada seorang wali ya atau orang yang mempunyai karomah ya, yang diberikan kekuatan ya untuk apa? Menjinakkan petir di situ. Sehingga sampai sekarang menurut mitologinya petirnya tetap ada tetapi tidak membahayakan. Kenapa? Mitologinya ini sudah dijinakkan oleh Ki Ageng Selo. Ini di daerah Jawa Tengah. Nah, kalau di Indonesia secara umum tadi sudah saya jelaskan, ada Gundala. Mitologi Yunani, kita punya dewa Zeus. Mitologi India, mereka punya siapa, Pak? Punya siapa ini, Pak Sahrir? Dewa Indra, Pak. Dewa Indra itu bapaknya siapa ini? Bapaknya Indra, Pak. Bapaknya Daniel Indra. Daniel Indra, Pak. Saya mau bilang itu Pak, tapi nggak berani tadi Pak. Nah, ini bapaknya siapa? Bapaknya siapa, Pak? Bapaknya Arjuna, Pak. Jadi Arjuna itu sebenarnya anaknya Dewa Indra yang dititiskan melalui Dewi Kunti ya. Jadi bukan anaknya Pandu sebenarnya karena dia titisan dewa. Paham ya, Pak ya? Ini mitologi India ya. Nah, kalau di Eropa kita kenal ada Jupiter. Jupiter bukan grup musik, Pak ya.
Kalau di Mesir kita kenal siapa ini, Pak? Pak Wayan, siapa Pak Wayan nih? Yang mana Pak? Nah, Mesir. nah Mesir siapa Mesir nih? Waduh, saya nggak familiar ya Pak. Set. Dewa Set ya. Kalau di Bali siapa, Pak? Ada nggak dewa petirnya kira-kira? Dewa Indra juga tadi. Iya Pak, Dewa Indra. Dewa Indra, Pak ya. Dewa Indra. Sama karena di Bali kan, Pak ya. Kalau di Cina kita kenal siapa ya? Chak ya. Kalau di kawasan British ya, British itu negara Inggris Raya dan para negara persemakmuran ada yang namanya Thunderbird. Nah, kalau yang di dunia Marvel tadi kita kenal adanya Thor. Nah, ini semua mitologi, Pak. Mitologi itu cerita yang kebenarannya nggak bisa kita buktikan ya, Pak ya. Nah, yang bisa dibuktikan apa? Ya, kita pakai ilmu tadi. Kita pakai ilmu, pakai teknologi. Ya. Nah, kalau kita ditransmisi, kita nggak bisa mengandalkan Thor, Pak ya. Di saluran transmisi, di jaringan distribusi, kita nggak bisa mengandalkan dewa-dewa tadi. Nggak bisa mengandalkan Ki Ageng Selo. Nggak bisa mengandalkan Thor. Ya. Nah, kita pakai apa? Pakai teknologi. Pakainya apa? Yaitu kita pakainya proteksi petir dengan menggunakan apa, Pak? Ini, Pak? Kawat tanah. Ya, kawat tanah atau earth wire atau ground wire. Ada yang menuliskan ground wire, ada yang menuliskan earth wire. Bisa difahami, Pak? Istilah grounding dengan earthing itu sama atau beda, toh? Kadang-kadang ada yang menuliskan grounding, kadang-kadang ada yang menuliskan earthing. Secara definisi sebenarnya itu masalah bahasa. Grounding itu bahasa Inggris, earthing itu bahasa Amerika. Jadi sebenarnya sama. Ada yang membedakan. Grounding itu ya, kalau grounding itu untuk titik netral sistem. Kalau earthing itu untuk bodi peralatan yang tidak ada sumbernya. Ini yang terkait perbedaan antara apa grounding dengan earthing. Sehingga kadang-kadang ada yang orang nyebutnya pentanahan, ada orang yang menyebutnya apa pembumian. Bisa dipahami semuanya, Bapak sekalian? Tapi kalau saya samakan aja lah ya. Grounding, earthing ya, sama. Intinya menghubungkan ke tanah. Nah, nanti kita bedakan. Ada yang menghubungkan ke tanahnya di titik netral, ada yang menghubungkan tanahnya di bodi peralatan. Maka kita kenal tadi earthing dan grounding. Nah, kalau di saluran transmisi, proteksi petirnya pakai apa? Pakai kawat tanah. Masangnya di mana? Paling ujung, atas. Nah, ini nanti akan memproteksi. Kalau ada petir, ya jangan nyambar ini, Bapak ya. Jangan nyambar konduktornya di sini. Dan jangan nyambar isolatornya. Karena isolatornya yang disambar, ya pecah. Kalau pecah, ya konslet. Nanti terjadi black out. Kalau yang kesambar itu penghantarnya putus, black out juga. Maka yang harus disambar siapa? Earthing wire-nya atau kawat tanah. Jadi kawat tanahnya ini sebagai penerima petir. Maka di sini kawat tanah harus terhubung ke grounding. Kalau kawat tanah tidak dihubungkan ke grounding ya sama saja. Bahaya. Pak Ali, tanya Pak Ali, Ya, monggo Bapak silakan. terkait earthing wire, apakah ada standar radiusnya, Pak? Standar radius, maksudnya radius apanya, Pak? Radius untuk jarak aman penangkapan petir itu, Pak, untuk earthing wire.
Ya, kalau earthing wire itu yang dipakai nanti ini Pak ya. Yang dipakai sebenarnya desainnya Pak ya. Desain dari menaranya. Nanti yang dipakai itu adalah kita mau pakai single atau mau pakai double. Karena tadi ya, kalau untuk petir ini kan konvensional Pak ya. Kalau untuk earth wire atau ground wire ini, dia pakai metodenya Franklin. Berapa sudut yang dibentuk? Nah, di sini Pak. Sudut yang dibentuk oleh perlindungannya ini ya. Ini kan 112 derajat. Ini ke sini 112. Jadi kalau ke sampingnya ini separuhnya kan 50 berapa Pak? 112 dibagi 2, 56 ya. Ini sudut perlindungannya dia. Menurut teorinya si Benjamin Franklin Pak ya. Walaupun kadang-kadang ada yang produsen tidak pakai 512, tidak pakai 112, tidak pakai 56. Ada yang dia itu menuliskan 45 derajat. Lebih hati-hati Pak ya. Ada yang 50 derajat. Ini menurut Benjamin Franklin. Franklin mengatakan ya, untuk proteksi sudut perlindungan itu adalah 112. Tetapi biasanya produk misalkan ada produknya Current, ada produknya Viking, ada produknya Flestron itu 45 sampai 50. Mereka nggak berani ya sampai ini karena ini ideal Pak ya. Ideal. Nah, yang bisa dilakukan adalah nanti mendesain ya agar nanti ground wire ini ya mampu memproteksi ya penghantar-penghantar yang digunakan pada saluran transmisi. Nah, penghantar yang digunakan saluran transmisi kan ada yang single seperti ini, Pak ya. Kalau yang single ini pakai ini ya aman sekali. Karena dia mesti terlindungi di daerah cakupannya, Pak. Masalahnya yang sering bermasalah yang seperti ini, Pak. Circuitnya double, perlindungannya cuma satu. Kalau secara teori ya, ini masih di dalam perlindungan. Masalahnya tadi petir itu kadang-kadang disertai dengan streamer. Petir itu kadang-kadang disertai dengan step leader. Kalau streamernya kecil nyambar di sini tidak masalah, ya kan? Yang masalah kalau pas kebetulan besar. Kalau main discharge-nya biasanya lurus. Kalaupun membentuk sudut biasanya nggak terlalu miring ya. Nah yang miring itu tadi itu step leader-nya. Sama streamernya karena dia kayak pecut itu Pak ya. Bisa difahami Pak. Nah maka sebenarnya yang kita atasi nanti karakteristik petir di suatu daerah itu seperti apa. Sehingga nanti kita menentukan proteksinya nanti bagaimana. Kira-kira yang terbaik itu seperti apa. Nah ini tarik ulur Pak ya. Kalau kita pakai yang paling murah kan yang pakai ini Pak ya. Bisa dipahami nih Pak. Kenapa kok paling murah ya? Karena dia kan double circuit ya. Tapi proteksinya apa Pak? Single ya. Paling murah Pak ya. Yang paling mahal mana Pak? Yang paling mahal. Ini Pak ya. Circuitnya tunggal, proteksinya. Nah ini, maka yang kita pilih yang mana? Ya tergantung tadi daerahnya Pak ya. Kadang kita pakai pilih yang ini. Dan ini juga disesuaikan dengan tegangan yang digunakan untuk saluran transmisinya. Bisa dipahami Pak sampai di sini? Bisa, Ada Pak. yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak, Ya, izin Pak. silakan. Monggo Pak Nasrul. Berarti dari penjelasan Bapak tadi saya tangkap ada tadi Bu yang petir itu Pak ada main-nya, streamernya, satu lagi. Step leader. Nah, step leader itu berarti kalau terkena dari 3 tipe itu tuh kita kategorikan direct strike lah ya, sambaran langsung ya. Ya, betul Pak. Direct strike ya. Sambaran langsung. Maka di situ diproteksi ya. Supaya nggak kena. Terutama yang main-nya Pak. Ya, terutama yang main-nya. Karena kalau di peralatan biasanya kan dia kan dikasih yang namanya kan BIL Pak ya. Iya. Basic Insulation Level kan.
dia memang sudah didesain mampu menerima tegangan lebih ya. Sehingga nanti kalau ada yang lebihnya tidak terlalu tinggi tidak masalah. Nah, maka dari itu di situ ya, yang main-nya itu yang perlu kita jaga supaya nanti jangan sampai mengenai tadi penghantarnya dan isolator serta yang lain ya. Nah, kalau yang rambatan itu kan begitu petir mengenai ground wire, dia kan mencari jalan pulang, Pak ya. Nah, mencari jalan pulang tergantung groundingnya. Kalau Bapak groundingnya jelek, ya kan, petir itu ngerambat, Pak. Karena dia tidak langsung turun ke tanah. Nah, ini dia mungkin Pak sering kami jumpai Pak di isolator Hmm, itu ada ya, back flash hopper gitu. ya, betul. Itu memang betul, Pak. Kalau nanti groundingnya tidak baik, ya kan, dia ngerambat terus. Nah, ini dia kalau ngerambat terus kan semua kan terhubung ke situ, Pak. Dia bisa mengenai isolator. Maka kalau di isolator nanti dikasih ini, Pak, arcing horn, Pak. Ya, pakai Pak. Ya. Ya, arcing horn wajib, Pak. Kalau nggak dipakai pecah, Pak, itu, Pak. Betul. Harus dipakai arcing horn itu. Kalau nggak ada arcing horn pecah karena dia yang kerambat, Pak ya. Gerambat situ pecah. Ya menariknya kalau diskusi tentang petir ini lah itulah Pak model di tempat kami itu kan Mm-mm. proteksi kita kalau sini bilangnya yang tadi yang di ujung itu yang kabel di ujung tadi itu kalau kami bilang static wire atau Static gate wire, ya. itu sudah ada kemudian kita udah pasang arrester juga grounding Mm-mm. juga sudah kita bagusin. Tapi ya tetap juga kita jumpai ada yang Kena, iya yang kena di isolatornya Pak gitu Pak. Nah itu dia kalau diskusi tentang petir ini nggak habis-habis gitu. betul, Pak. Ya, itu memang untuk masalah masalah petir karena itu ada ini juga, Pak ya. Kalau Ya. masalah petir itu ya ini banyak ini kan. Teman-teman Pertamina juga sering ini kan kontak saya juga ini terkait dengan masalah. Ujung cerita saya ini Pak, iya itu tadi kan Bapak cerita tentang apa nih teorinya Franklin ya. Ya. Jadi sudut coveragenya itu kan 45 sampai 50 atau 56 derajat gitu. Nah sekarang udah kita jumpa lagi teori entah teori baru atau saya baru tahu ya Pak ya. Mungkin koreksi kalau salah. Hmm. Itu wire-nya malah dipasang di bawah lagi Pak. Ya, Udah ada di atas, dipasang lagi di bawah konduktor itu. ya, betul Pak itu Pak. Jadi memang tadi Pak ya, petir itu kan tidak selamanya ya kan dari atas ke bawah Pak ya. Nah, Petir itu kadang-kadang yang ke samping ini ya kan. Ini kalau petirnya atas bawah sebenarnya desain semua ini udah bisa mengcover Pak. iya betul. Sudut perlindungan ini udah bisa mengcover. Masalahnya tadi itu kadang-kadang memang petir itu ada yang nyamping miring Pak. Betul. Nyambarnya itu miring dia. Maka di situ memang yang paling rawan kan yang di bawah Pak. Bisa difahami Pak ya. Yang paling Bisa rawan tuh yang di bawah. Maka di situ dipasang lagi. Itu modifikasi Pak memang. modifikasi Pak ya. Iya, modifikasi supaya nanti kalau yang petirnya yang ke bawah yang kena yang itu Pak. Tidak yang di konduktornya atau di isolator. Ini yang untuk masalah terkait dengan pemasangan. Ya. Nah, memang untuk masalah petir ini memang ya banyak banyak hal yang nanti bisa kita kembangkan ya, terutama Jadi untuk ini. di sebelahnya kita pasang juga seperti yang model EF itu Pak. Malah Ya, samping itu isolatornya elektrostatik. ya di sampingnya isolatornya pecah juga. Ya itulah fenomenanya kan. Ya, ya. Ya, ini memang harus ini juga nih harus dicari diinvestigasi kira-kira penyebabnya apa ini ya. Perlu didatangkan lagi Pak Gundala apa tadi namanya? Nah, tadi itu ya. Ilmunya Gundala nanti kita serap lagi nih, Pak, supaya nanti biar biar tahu nih kira-kira penyebabnya apa nih. Ya kadang-kadang di lapangan suka seperti itu, Pak, ya. Jadi memang harus terus melakukan eh,
evaluasi ya, perbaikan secara continuous. Ini mungkin petirnya udah belajar Pak ini Pak. Iya. Petirnya itu sudah punya artificial intelligence ya kan, yang dulunya nyambarnya dari atas ke bawah ya kan, dikasih penjebak itu sekarang petirnya pinter ini, agak ada petir yang nyambarnya nyamping juga. Jadi kami kayak arrester itu Pak kalau di jaringan distribusi 13.8 atau 4160 kan. Boleh dikatakan istilahnya dipasang tuh run to fail, kecuali yang di gardu yang di transmisi itu kan kita ada counternya, kemudian juga kita cek arus bocornya periodik gitu. Iya, oke. Ya itu memang untuk yang, kalau arrester kan untuk sambaran rambatannya Pak ya. Ya betul. Yang dipasang di gardu aja Pak ya. Oh di setiap peralatan dipasang Pak, di Ya jaringan. setiap ada peralatan betul. Setiap Ya. ada peralatan harus dipasang. Bukan hanya di gardu. Boleh dikatakan sekarang tuh 101 kalau distribusi kami Pak. Berarti ya satu ada rester, satu full kosong, kemudian ada lagi gitu. Ya, oke. Ya memang untuk arrester itu sangat penting Pak ya. Arrester itu sangat penting karena untuk menghindari terjadinya apa namanya tegangan lebih transien Pak. Kalau arrester kan sebenarnya menghindari tidak hanya petir saja Pak, tetapi juga switching ya. Cing. Nah, switching juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan peralatan ya, terkait dengan masalah tegangan lebih transien ya. Karena penyebabnya itu bisa juga beban lepas itu menimbulkan tegangan lebih transien, Pak. Misalkan Bapak motor besar mati itu ya, itu pasti menimbulkan transien. Dan itu tegangannya bisa melebihi dari bil. Nah, kalau melebihi bil ya mesti akan rusak. Trafo rusak, ya kan? Circuit breaker nanti rusak. Maka dari itu ya harus diproteksi dengan menggunakan arrester tadi. Ya, bisa difahami ya, Bapak-bapak sekalian. Nah, ini contoh Pak ya, terkait dengan kasus ya yang terjadi. Ya ini sama Pak ya, di Klaten ya, di Pedan. Ini kasus yang saya ambil banyak ya. Kalau saya apa namanya sampaikan di distribusi Jamali ya. Jamali itu Jawa, Madura, Bali. Ini sering sekali. Belum lagi nanti di Sumatera, belum nanti di Sulawesi, Kalimantan. Ini salah satu bahaya yang sering terjadi apa? Ya ini, petir nyambar. Nah, kalau petir nyambar ya mesti putus. Kawat sekuat apapun kesambar petir putus. Nah, kalau putus gimana ya? Tergantung tadi jaringannya. Ya ini mesti akan mengganggu ke sistem jaringan. Kalau ini di backbone-nya ya akan terjadi blackout. Nah, faktornya apa? Nah, ini teman-teman dari PLN juga sering diskusi ya. Ini sudah bagus untuk ini. Nah, beberapa ada yang modelnya begini, Pak ya. Tadi yang saya jelaskan. Circuitnya double, ininya double ya. Ada yang circuitnya double, earth wire-nya tunggal. Nah, ini yang kadang-kadang ini bisa ya ini harus kita kita usahakan supaya nanti bahaya-bahaya seperti ini kita bisa minimize ya. Ini juga sama ya, kasus juga. Sutet ya. Sutet itu berarti di Jawa, Madura, Bali, Pak ya. Yang ada sutet itu kan baru di situ ya. Sumatera juga sudah mulai muncul sutet ya, 275. Sekarang sudah mulai dikembangkan 500 kafe juga ya di Sumatera. Yang lain masih belum ya. Nah, ini juga sama kasusnya yang menyebabkan terjadinya pemadaman ya, adon dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah sambaran petir tidak langsung. Kalau tadi sambaran petir langsung pakai pakai apa namanya? Ground wire atau earth wire. Kalau yang tidak langsung kita proteksi namanya pakai surge arrestor. Nah, surge arrestor sebenarnya fungsinya untuk membatasi tegangan transien akibat gangguan tegangan lebih
karena surja. Baik surja petir, rambatan petir, maupun surja switching. Nah, arrester ini sifatnya bypass, yaitu memberikan jalan untuk petir menuju ke tanah, supaya nanti tegangan lebihnya itu dipotong, ya, supaya nggak berbahaya. Karena setiap peralatan ya itu punya namanya BIL, yaitu Basic Insulation Level, kemampuan untuk menahan ya tegangan lebih. Tegangan lebihnya ini untuk transien yang sesaat saja, bukan tegangan lebih yang kontinu. Kalau tegangan lebih kontinu biasanya 5% sampai 10%. Tapi ini yang BIL itu untuk tegangan lebih yang sifatnya transien. Transien itu peralihan. Contohnya misalkan terjadi switching on-off beban yang besar, maka akan terjadi transien. Termasuk di sini petir. Petir merambat itu transien. Nah, pada kondisi normal arrester itu fungsi sebagai isolator. Tetapi pada saat terjadi tegangan lebih, fungsinya berubah menjadi konduktor. Jadi nanti seperti ini prinsip kerjanya. Arrester itu fungsinya kalau ada tegangan lebih dipotong. Ini arrester. Dalam kondisi normal ini itu isolator. Nah, prinsip kerjanya ada dua, ada yang pakai gap, ya, ada yang gapless. Kalau ada gap, gapnya itu kan udara. Kalau ada tegangan lebih dia lompat, maka di sini akan tembus. Ini dihubungkan ke tanah, sehingga nanti tegangannya kepotong seperti ini. Kalau ada tegangan lebih, yang lebihnya dipotong, potongnya dibuang ke tanah. Paham ya Pak ya? Nah ini tadi di soal kan keluar ini. Pemasangan yang benar seperti apa? Kalau niat peralatan yang mau kita proteksi, maka arrester kita pasang paralel seperti ini. Kalau di kondisi normal tidak ada gangguan, ya dia normal aja. Ini sebagai isolator. Maka tegangan arus muncul ya lewat aja ke sini. Ini nggak dilewati ya, karena isolator kan. Tetapi kalau terjadi gangguan, ya maka di sini yang lebihnya ini berubah menjadi konduktor. Begitu dia dari konduktor, ya dia motong aja. Yang kelebihannya dilewatkan ke sini, yang ke sini itu di bawah bilnya dia. Sehingga peralatan di sini aman. Jadi nanti kalau peralatan tidak dipasang arrester, ya nanti bahaya. Atau dipasang arrester tapi groundnya lepas. Ini sering terjadi. Ini beberapa kasus Pak ya. Alatnya terbakar padahal sudah dipasang arrester. Begitu dicek ternyata groundnya ada yang lepas, ada yang hilang, ya kan? Maka itu harus dicek Pak ya. Grounding arrester masih terpasang atau tidak. Ini sering kali nih ya. Karena groundingnya mungkin hilang dicuri atau mungkin lepas ya. Atau mungkin apa namanya kendor, tidak kencang, sehingga tidak berfungsi dengan baik. Sehingga begitu ada tegangan lebih, maka alat di sini rusak. Nah, ini sering terjadi ya, baik di instalasi listrik maupun di kantor atau di rumah ya. Nah, kalau gangguannya sudah hilang, karena kan gangguannya transien itu sementara ya, kembali ke posisi satu normal kembali. Ini berubah lagi menjadi ISO. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Jelas ya? Ini udah jam 11 lebih. Mau Iya, dilanjut? Pak. Sudah mulai sholat Jumat? Sholat Persiapan? dulu, Pak. Iya, Pak. Ya, ini bapak-bapak yang dari Makassar kan mau jadi khotib ya. Jadi kita kasih kesempatan biar nanti ganti apa namanya? Ganti kostum dulu ya. Mosok jadi khotib masih pakai kaos ya kan? Jadi Pak Nasrul sama Pak Aris Chandra kan masih pakai kaos nih habis olahraga nih kan. Nah, nanti biar pakai baju gamis dulu. Gimana Pak Nasrul? Kemeja nih Pak. Oh, kemeja ya. Oh, wearpack ya. Oh, wearpack tak kirain kaos ini ya. Kalau Pak Ari pakai kaos kan? Kaos, Pak. Nah, Kaos. ini pakai kaos. Nah, biar berganti dulu pakai gamis ya. Oke, Mbak Linda, kita break dulu ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada sesi pagi. Kita akan melanjutkan kembali pada sesi siang nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya, Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu semua untuk mengisi absensi siang. Silahkan jika ingin beristirahat, selamat istirahat Bapak Ibu, selamat sholat Jumat juga bagi yang menjalankan. Saya izin end meeting terlebih dahulu untuk convert video Zoom-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Pak Sahrir udah langsung izin tadi ya, karena mau jadi khotib, Mbak ya. Iya Bapak. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti habis sholat Jumat. Iya Bapak, sama-sama. Terima kasih kembali.